nanti tidak ada pertanyaan, sekarang aja yang saya sampaikan ya. Mungkin ada yang hadir sempat bingung. Bapak Ibu yang bukan Allah, jamaah yang dicintai Allah, saya ini bukan mufti ya. Saya cuma menukil fatwa bahwa dalam masalah selamat Natal ulama kita berbeda pendapat. Karena Bapak Ibu ini kebanyakan literaturnya Indonesia, taunya cuma ulama Indonesia, dikira mayoritas Indonesia itu mayoritas dunia. Gitu. Saya cuma nukil fatwa dan saya menjelaskan perbedaan masing-masing fatwa. Itu tugas saya, menjelaskan. Tugas kami mencerdaskan umat, bukan membodohi umat dengan satu jalur pemikiran. Kenapa fatwa muncul begini? Kita jelaskan kronologinya, dalil-dalilnya, asbab-asbabnya, hujah-hujah mereka. Kenapa ada dalil yang begini, yang berbeda dengan yang pertama? Kita sebutkan, oh ini alasannya. Persoalan yang sama karena dipandang dengan cara yang berbeda, hasil fatwanya berbeda. Ini contoh kasus. Membakar tulisan yang ada la ilaha illallahnya, itu gimana Pak? Haram nggak? Haram apa boleh? Langsung bilang boleh. Yang lain bilang haram Pak. Haram kan? Penghinaan nggak? Penghinaan nggak? Nah, itu kan beda pendapat kan? Maka orang yang bakar ini harus ditanya, kamu bakar kalimah la ilaha illallah untuk menghinanya, atau kamu membakarnya untuk menghormatinya? Guru saya baru wafat, setiap bulan apa gitu ya, selesai khataman Quran, itu beliau membakar Quran. Itu guru Quran Pak, punya sanad ke Rasulullah. Saya tanya, Abu ya kenapa bakar? Itu kan tulisan ada nama Allah, supaya kamu gak injak-injak gitu. Supaya orang gak jadiin itu untuk bungkusan usus uduk ya, biar gak dibuang di tong sampah. Mana mending dibakar. Allah gak tersakiti Pak, kita ngerusak itu. Kita injak-injak nama Allah nggak sakit hati, yang sakit hati kekasih Allah, gitu. Sama nih, ini kasus. Nah, jadi satu persoalan bisa dua fatwa. Jika niatnya menghina, kafir. Jika niatnya memuliakan, sama amalnya, tapi niatnya beda. Dalam kasus ini kasus berbeda, cara pandang juga berbeda. Sebelum berfatwa, ada satu amal namanya tasawur. Definisikan dulu apa yang mau difatwakan. Keberhasilan dalam mendefinisikan itu menentukan kevalidan fatwa. Saya bilang hotdog haram nggak? Apa arti hotdog secara harfiah? Anjing hot. Anjing boleh nggak Pak? Guru saya ada yang nggak mau makan bakso karena dia dengar dari temannya orang Cina bakso itu dari daging babi. Lah itu bakso di Cina atau bakso di Pikal ya. Bakso di kita, di Sunda, di Jawa, di Betawi beda. Namanya sama, namanya hotdog, tapi itu cuma nama. Saya kasih kasus lain Mbak. Nasi goreng setan. Itu haram nggak? Tunggu dulu, jangan bilang juga halal. Bahannya apa? Kalau bahannya halal, maka dia tidak haram, dia halal. Cuma namanya makruh gitu. Namanya makruh. Nama ketoprak setan, nasi goreng setan. Jadi ternyata kalau orang kepedesan setan gitu. Definisi itu penting. Jika ini masuk hotdog itu anjing hot, haram. Tapi yang dimaksud bukan itu. Maka definisinya harus jelas. Orang mengucapkan selamat Natal, ini definisinya apa? Dan saya menjelaskan dalam kajian-kajian yang lama itu kajian lama, bukan kajian terbaru. Fatwa antara ulama Saudi, nggak usah Indonesia dulu. Saudi sama Mesir udah beda. Mesir punya institusi besar namanya Al-Azhar, kemudian ada lembaga fatwa namanya Darul Ifta, dan mereka sepakat mengatakan boleh. Kan kaget Pak? Liberal nggak tuh? Liberal nggak? Itu tempat kuliahnya ustadz-ustadz kita di Indonesia loh, yang LC, MA.
Jadi kalau ada ustadz-ustadz ini bilang yang mengucapkan selamat Natal itu boleh, liberal, sesat, itu sama aja dia menyesatkan guru-guru dia. Tunggu dulu, tanya dulu definisi ente apa. Berani nggak anak murid durhaka nggak yang mengkafirkan gurunya, yang menganggap sesat gurunya? Durhaka itu, dan jangan sampai itu terjadi, nggak mungkin. Saya yakin yang LCMA yang benar-benar berguru ke ulama yang ada di Darul Ifta di Al-Azhar nggak akan ngomong begitu kalau dia punya adab, nggak bakal. Paling dia cuma mengatakan kami berbeda dengan guru kami, itu boleh. Itu. Saudi punya fatwa haram selamat Natal, benar nggak? Kita jangan terkecoh oleh halal, boleh tidak boleh itu. Boleh liberal, tidak boleh lurus. Nggak begitu cara memahami fatwa. Ente pakai otak, afala taqilun. Ya, jangan pakai emosi. Paham? Kita buka fatwanya. Ternyata ada perbedaan definisi. Karena beda definisi, beda sikap, beda hasilnya. Ulama Azhar, menurut Bapak lebih tua Al-Azhar atau Saudi? Al-Azhar. Itu mereka membolehkan. Darul Ifta tidak setua Al-Azhar, tapi orangnya itu juga. Tapi berbeda ya. Jangan disamakan Darul Ifta dengan Al-Azhar. Darul Ifta itu kayak MUI tapi lebih resmi, kekuatan hukumnya kuat. Darul Ifta ini bisa menjadi hukum. Kalau peraturan MUI yang jadi hukum itu cuma DSN doang. Tahu DSN? Dewan Syariah Nasional. Ya nggak tahu apakah karena lahan basah atau lahannya tak basah, saya nggak ngerti. Itu urusan orang MUI lah ya. Itu bukan wilayah kita. Jangan suuzon, jangan juga terlalu husnuzon. Ya, wakuf aja. Ternyata mereka menggunakan surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10 mengenai tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, ahli kitabkah, non-muslimkah, selama mereka tidak memusuhi kita dalam agama dan tidak mengusir. Boleh kita berbuat baik dan beradil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang berbuat adil. Pakai ayat ini loh Pak. Jadi orang yang membolehkan pakai ayat, yang mengharamkan pakai ayat juga. Ayat mengenai syahadatuz zur. Surah apa itu? Surah Al-Furqan ya. Ya. Lah sama-sama pakai ayat. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir yang digunakan sebagai panduan fatwa di Saudi. Syahadatuz zur itu artinya tahiyat tahiyat al-adyan ghair muslimin misalnya. Mengucapkan selamat hari raya terhadap agama-agama selain Islam. Itu terjemahannya. Berarti masuk ke tafsir bukan ayatnya. Penafsiran itu pasti benar atau bisa salah? Bisa salah. Orang-orang Al-Azhar dan Darul Ifta menyadari itu. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Nah, MUI Indonesia itu dulu wakil komisi fatwanya guru saya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Dan saya termasuk yang ikut ngetik dulu fatwa beliau itu. Beliau jadiin buku mengenai perdebatan beliau mengkritisi guru kita juga Al-Habib Quraisy Shihab. Habib itu Pak, ya, nggak boleh beda-bedain Habib. Ya, dua-duanya mereka ini ulama, ini Habib, ini Habib, ini Habib. Ya. Al-Habib Quraisy Shihab, beliau kena S1, S2, S3 tafsir di Al-Azhar, sangat mengerti perbedaan tafsir. Dan beliau cenderung kepada fatwa guru-gurunya di Al-Azhar bahwa itu boleh. Alasannya ini bukan persoalan tauhid, ini persoalan muamalat. Mereka sangat mengerti mana wilayah tauhid, mana wilayah muamalat. Tapi guru saya yang saya talaki hadis kepada beliau, Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu cenderung kepada guru-guru beliau yang di Saudi. Karena beliau memandang ini persoalan akidah, maka haram mengucapkan selamat Natal. Saya termasuk dulu yang mengkritisi Al-Habib Quraisy Shihab dan bertahun-tahun, tapi saya belum pernah baca fatwa beliau. Lalu kemudian setelah Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub wafat 2016, saya mulai coba baca. Ternyata ada kronologis. Lalu kita rujuk bandingkan fatwa Lajnah Al-Ifta di Saudi, Darul Ifta di Mesir. Ternyata rujukan fatwa orang guru kita berdua ini beda.
Mereka sama-sama merujuk kepada guru-gurunya di Timur Tengah dengan cara yang berbeda. Masalahnya umat siap nggak berbeda. Saya nggak ada urusan, Pak. Saya nggak takut dengan mayoritas dan saya juga nggak pengen menjadi orang yang membela minoritas tanpa sebab. Saya ya saya gitu. Saya orang yang merdeka, nggak terikat dengan fatwa-fatwa. Kalau saya lihat ini rasional, hujahnya kuat, maka saya bela. Jika ini sama-sama kuat, kita jelaskan dua-duanya. Dan di penjelasan saya sebelum-sebelumnya, selamat Natal itu antara yang membolehkan tidak membolehkan, saya cuma menjelaskan dan memberikan opsi. Ini bukan masalah ulama lurus dan tidak lurus, ya. Janganlah antum ini berguru ini kok ngikutin nafsu sendiri. Beda dengan nafsu kita serang. Murid kazib namanya itu, ya. Giliran cocok, diposting-posting, dipotong-potong videonya, diambil yang menguntungkan. Giliran nggak cocok, dihardik-hardik. Ya, makanya nggak sukses-sukses ngajinya. Karena berguru sesuai nafsu sendiri, antum aja jadi kiainya, ya. Ente aja jadi muftinya. Posting aja video sendiri kan, ngapain posting-posting orang, ya kan? Tapi ya begitulah, ini zaman seperti itu. Zaman seperti itu. Saya tidak ingin umat itu cuma satu model pemikiran. Mereka harus paham perbedaan itu sebenarnya apa. Yang berbeda bukan kelas ulama lokal, Pak. Lebih banyak pengaruh ulama Al-Azhar ke Saudi. Saya mau tanya. Al-Azhar, yang mayoritas yang mana yang mayoritas? Kita karena taunya ulama Indonesia, kita kira yang mayoritas mengharamkannya. Kita nggak tahu kalau mayoritas di luar sana. Gitu. Dan ada yang mengadu-ngadu pandangan saya dengan Habib yang lain. Ya nggak usah jauh-jauh. Habib Quraisy beda dengan Habib Fulan, ya. Habib beda lagi dengan Habib Fulan, beda dengan Habib Fulan. Agama ini bukan ikut-ikutan Habib. Agama ini agama dalil, agama hujjah. Paham berdalil gitu. Nah kalau sudah paham ini, kita kemudian memberikan opsi. Kalau bapak bukan seorang pejabat, bukan seorang direktur, bukan seorang pimpinan institusi, maka fatwa MUI atau fatwa Saudi sepertinya lebih relevan. Tapi kalau bapak ini seorang pemimpin, menteri, presiden, maka fatwa Darul Ifta, fatwa Al-Azhar silakan dipelajari. Nanti putuskan sendiri, ya. Loh kenapa longgar, kok nggak tegas? Loh ulamanya berbeda, kenapa ente memaksa pandangan ente terhadap ulama? Ulama lebih alim dari kita, jangan paksa ulama ngikutin pandangan kita. Kecuali ente lebih alim dari ulama itu, ya. Nah, inilah serba-serbi fatwa. Jadi tolong bedakan, fatwa bukanlah Quran, bukanlah sunnah. Fatwa itu produk ulama. Ulama tidaklah maksum. Ulama bisa salah, bisa benar. Ya, penjelasan saya bisa salah, bisa benar. Tapi kira-kira gitu kronologisnya. Ya. Jadi dulu saya kiblatnya adalah fatwa Saudi. Sekarang tidak terikat dengan dua fatwa itu. Yang fatwa Saudi itu yang masuk ke MUI. Gitu. Sedangkan fatwa yang Darul Ifta dan Mesir kurang dipertimbangkan di situ. Barangkali ulama kita di MUI punya pertimbangan lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seharusnya juga menjelaskan perbedaan ini. Ya, harus dijelaskan, cerdaskan umat, kan majelis ulama. Ya, nah, ulama kan orang alim, orang pinter, bukan orang majelis juhala kan, bukan majelis orang jahil kan ulama. Kalau ulama ya seharusnya memintarkan umat. Sepakat nggak? Ya. Antum nggak sepakat juga aneh begini aja. Baik. Iya. Nggak, ini tahun depan begitu lagi. Tahun depan begitu lagi. Kan videonya video lama yang diputer-puter. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jika fatwa ini kronologisnya adalah bab tauhid, maka selamat Natal haram. Jika kronologisnya, background pemikirannya adalah bab muamalat, tidak bersinggungan dengan bab tauhid, selamat Natal itu tidak haram karena inilah pandangan ulama Darul Ifta dan Al-Azhar. Saya boleh menantang, ya. Jadi kan ada yang mempersoalkan ini. Lah guru ente di Al-Azhar, guru ente di Darul Ifta bilang boleh. Terus ente merasa yang mengatakan boleh itu liberal, yang mengatakan boleh itu sesat.
Soal adat yang tema guru. Ya, jelaskan dulu. Jika selamat Natalnya berdasarkan tauhid, maka orang ini bermasalah akidahnya. Ya, berarti sama dengan mengatakan selamat Isa anak Tuhan. Gitu. Bahaya kan? Itu bahayanya. Mulai paham ya? Semoga tidak tambah bingung, tapi tambah cerdas. Orang cerdas itu yang paling mengerti perbedaan. Orang jahil itu yang maunya benar sendiri. Slogannya pokoknya, kalau udah begitu dah fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang jahil. Saya husnuzan yang hadir mengerti apa yang saya sampaikan, ya. Aminnya kenceng amat. Ya, baik.